Suzuki Satria 120 R. Halo bro, balik lagi di channel Private Asia sama Andi sini. Hari ini kita bakalan kupas motor lawas, simpenan, bener-bener koleksi, masih mulus, full orisinil. Ya memang ada baret-baret dikit dan warna cat bodinya udah agak belang, tapi ini bener-bener orisinil. Punya temen dikasih pinjem gara-gara dia nonton video pertama kali gue bikin video itu CB 150X yang ditelanjangin. Jadi dia langsung japri dan dia bilang, gue kirim motor gue ya, lu coba bongkar ya, review ya. Wes, kita kerjain. Ya, inilah Suzuki Satria 120R atau R120. Ini Satria mesin masih 2 tak. Edisi terakhir tahun 2003 sampai 2005 lah. Ini 2004 sih. Jadi benar-benar udah generasi terakhir dari Satria 2 tak yang cukup legendaris. Ya bro, ini udah ditelanjangin semua, udah kita buka. Dan keunggulan dari Suzuki Satria 120 lama ini ada sebenarnya di chassis atau di rangka. Nah, ini adalah teknologi dari Suzuki Computerized Analyzed Frame. Dia punya rangka ini dipakai sama GSX 250. Ya memang di Indonesia belum keluar sih motornya. Tapi mungkin di negara lain, di India, ya itulah rangkanya memang sudah dari tahun 2000-an awal risetnya sudah ada. Jadi tinggal diceplokin ke cc yang lebih besar, motor yang lebih besar, otomatis jauh lebih stabil, lebih paten banget kalau misalnya dibawa ngebut. Dan Satria 120 ini bener-bener apa ya, bebek legendaris di kelasnya waktu tahun 2000-an awal. Apalagi kalau misalnya betotannya itu luar biasa mantep banget. Ya kalau misalnya dulu sering banget kan juara road race, ya ini Satria ini, apalagi didukung dengan monoshock. Untuk tahun 2000-an awal monoshock itu masih sangat jarang, karena lawannya dia, si Yamaha F1 ZR itu masih pakai dual shock kiri kanan. Jadi dari segi berat dia sudah menang satu shock beratnya gitu loh, jadi dia lebih ringan satu shock. Walaupun memang untuk bodinya mungkin lebih berat. Bagian blok mesin ya sangat padat banget ya kalau kita lihat dari sini. Dan box filter masih di tengah, tangki juga di bawah jok. Tangkinya juga datar banget. Ya memang desain lama seperti inilah. Mungkin teman-teman milenial jarang kali ya kalau ketemu motor ini di jalan, karena memang kebentur dari regulasi pemerintah tentang gas buang waktu tahun itu, tahun 2000-an awal. Dan motor ini sebenarnya bukan nggak bagus, tapi ya tadi terbentur regulasi, otomatis lebih cepat disuntik mati. Jadi udah nggak diproduksi dan otomatis nggak ada penjualan karena memang dihambat oleh regulasi tentang gas buang. Suzuki Satria 120R ini masih pakai pendingin jet cool. Kalau teman-teman lihat ini nggak ada radiator, tapi untuk awal tahun 2000-an jet cool ini sesuatu yang wah banget. Nah, dia itu caranya adalah oli mesinnya itu disemprot di bawah piston, jadi ada jalur tersendiri, plus ditambah kipas di sebelah kiri, jadi lebih cepat buang panas atau ya dinginin si blok mesin. Memang benar-benar sport sih, karena ini pertama kali bebek dengan kopling manual 6 percepatan. Kebayang kan kencengnya gimana, giginya sampai 6. Ya ini cikal bakal sebenarnya buat motor apa ya, RK Cool, Rider itu masih saudara kembar sih sebenarnya. Lalu kalau untuk
Mesin juga nih, kalau teman-teman lihat ini, kalau kita orang dulu ya, ini tua banget berarti ya. Kita bilangnya ini mesin ngaceng, 45 derajat. Nah ini cikal bakal dari Satria yang paling baru, yang FU ya, FU 150. Ini basicnya dari sini gitu loh. Jadi memang ini adalah motor legendaris banget di tahun awal 2000-an. Menangin banyak banget dari ya road race, drag race, apalagi kalau teman-teman punya teman yang tahun segituan yang masih drag race motor ini, dulu nih lebih ekstrim, chassisnya dibolong-bolongin biar lebih enteng. Nah itu gue pernah lihat tuh waktu itu. Lalu kita ke belakang sektor ini ada si knalpot. Knalpotnya ini biasanya itu kita bilang chamber. Nah ini kalau kita ke pusat onderdil atau aksesoris motor tahun segitu ya, ini jualannya tuh digantung-gantung pakai tali rafia tuh knalpotnya. Banyak banget, semua merek main dah. Pokoknya heboh banget. Baru mulai ya begitu sudah 4 tak, apalagi sudah masuk injeksi, pipa knalpot lebih kecil, nggak segede-gede begini. Bro, kita sekarang ke bagian kemudi nih. Kalau anak-anak zaman dulu atau ya anak-anak milenial mungkin kurang gitu tahu ya, tapi kalau zaman gue waktu masih main beginian nih, motor-motor drag-drag begitu, kita bilangnya tuh kemudi gitu loh. Jadi memang ya kolot banget deh. Nah balik lagi, kemudi ininya bener-bener speedonya tuh masih ya untuk di era itu sih kayaknya heboh banget ya. Apalagi kita bisa lihat waktu kita ngegas itu ada jarum RPM-nya tuh masih ikut naik gitu loh, apalagi makin kencang makin naik. Nah itu bikin ketagihan gitu. Jadi itu udah wah banget untuk speedometer model seperti ini. Dan tentu saja ada cek engine. Nah cek engine-nya ini sebenarnya bukan injeksi ya, tapi lebih ke oli samping. Udah habis apa belum gitu loh. Nah oli sampingnya ada di sebelah kiri. Berlawanan sama si aki. Akinya ini kecil banget karena dia 2 tak. Dia nggak butuh arus listriknya itu nggak butuh gede. Berbeda dengan motor sekarang yang injeksi semua serba elektrik ya, jadi sensor-sensor itu butuh asupan listrik atau dayanya, crankingnya lebih besar. Jangan salah loh, ini motor sudah ada engine stopnya. Jadi ya untuk motor bebek mungkin dia yang pertama ada engine on off-nya gitu loh sebelah kanan. Lalu kalau teman-teman lihat juga di bawah engine on off-nya itu ada saklar lampu yang sekarang jarang banget kalau kita lihat di motor-motor tahun sekarang ya, apalagi kemarin kan baru review Fazio dan Vario juga. Itu nggak ada tuh yang namanya saklar lampu gitu. Balik lagi itu ke regulasi pemerintah sih sebenarnya. Sebelah kiri juga biasa sih, lampu jauh, lampu deket, ada sen, saklar, dan ada cuk. Nah, kenapa disediakan cuk? Karena mesinnya masih karburator. Jadi kalau misalnya pagi-pagi nih mesin dingin kita mau engkol ya, ini nggak ada starter loh. Jadi semua masih bener-bener manual pakai engkol. Kalau misalnya gasnya kurang, kita nyalain cuknya. Jadi itu untuk nambahin si bensin untuk disemprot sebenarnya, atau udaranya dikasih lebih banyak. Ya sebenarnya ya teknologi Suzuki ini sudah melampaui zaman saat itu. Jadi jauh lebih canggih dibandingin brand lainnya seperti Honda, Yamaha ataupun Kawasaki. Cuman ya mungkin pangsa pasarnya atau kitanya pasarnya ini belum bisa menerima teknologi yang lebih canggih tersebut. Kita ke bagian terakhir yaitu pengereman. Nah, untuk tahun 2000-an awal, Suzuki Satria SOS 20R ini sebenarnya adalah bebek Suzuki pertama kali yang pakai double disc brake. Jadi cakram depan belakang. Kalau dulu tuh kebanyakan masih tromol. Depannya juga tromol, belakangnya apalagi. Nah, kalau Satria ini bener-bener ya tadi inovasi tiada henti. Jadi memang bener-bener ya pertama kali keluarnya double disc brake atau 2 cakram di motor bebek lagi. Dan ini bisa dibilang ya motor sport cilik.